Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar ya. Semoga sehat-sehat semuanya ya, dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita masih online belajarnya, tapi kita tidak mengurangi semangat belajarnya ya, karena belajar itu dimanapun kalian berada ya, walaupun di rumah kalian tetap harus semangat ya. Siap ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan ya, dan diberikan kelancaran dalam menyerap ilmunya. Yuk kita berdoa, angkat tangannya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai, nah, kalian silahkan ya, dipersiapkan dulu buku alat tulisnya. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya. Silahkan kalian buka bukunya, buku Prima 6A ya, halaman 138 ya, halaman 138. Sudah siap? Siap ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hijr itu sudah dijelaskan ya, bahwa Allah itu telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan untuk proses perkembangbiakan, yaitu melalui penyerbukan ya, melalui angin. Kemudian menurunkan hujan ya dari langit untuk minum atau untuk menyuburkan tanaman ya. Itu Quran surah Al-Hijr ayat 22, jadi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua ya, yaitu secara generatif. Yang kedua yaitu secara vegetatif ya. Dan adapun vegetatif dibagi dua, yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, silakan kalian buka halaman 139 ya. Di sana ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ya. Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga.
munculnya bunga pada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang bagian-bagian bunga ya. Ya, induk jantan, alat reproduksi induk jantan itu benang sari ya. Sedangkan induk betina yaitu putik ya. Baik, kita akan membahas bagian-bagian bunga. Silakan perhatikan gambar yang tertera ya. Di sana ada bagian benang sari. Nah, benang sari itu merupakan alat reproduksi jantan ya pada tumbuhan. Sedangkan putik alat reproduksi betina ya pada bunga. Kemudian ada bagian kepala putik. Kemudian tangkai putik. Ada mahkota bunga, yaitu mahkota bunga ya. Yang memiliki warna yang mencolok itu mahkota bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Nah, di sana ada kepala sari, ada tangkai sari, dan bakal biji. Nah, itu bagian-bagian bunga ya. Jadi sekali lagi, alat reproduksi jantan pada tumbuhan itu yaitu benang sari. Sedangkan betina itu putik. Diingat-ingat ya. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara kawin melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, itu perkembangbiakan generatif itu melalui penyerbukan dan pembuahan. Nah, pembuahan merupakan ya melekatnya putik sedangkan penyerbukan melekatnya benang sari ya, atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Itu penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan itu nanti serbuk sari menuju ruang bakal biji ya. Serbuk sari menuju ruang bakal biji ya di putik dan akan terjadinya pembuahan. Kemudian ada penyerbukan ya. Penyerbukan itu peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 ya. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri ya. Jadi kepala serbuk sari jatuh ke kepala putik terhadap bunga itu sendiri ya. Jadi penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Ya, jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik itu masih jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu tumbuhan. Ya. Kemudian ada penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan yang berbeda tetapi masih satu jenis ya. Jadi kalau penyerbukan silang itu berbeda tumbuhan ya, tetapi masih satu jenis. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah
Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya, ya. Jadi berbeda varietasnya. Nah, selanjutnya ada penyerbukan terjadi karena bantuan perantara dari luar, ya. Kalau tadi penyerbukan berasal dari asal serbuk sarinya, sekarang penyerbukan karena bantuan perantara dari luar, yaitu ada bantuan hewan, ya. Penyerbukan dengan bantuan hewan atau disebut zoidiogami, ya. Nah, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan biasanya memiliki warna mahkota yang mencolok, berbau khas, dan memiliki kelenjar nektar, ya. Contoh tumbuhannya yaitu bunga mawar, ya, dan bunga matahari atau bunga sepatu. Tuh, ini prosesnya, ya. Ketika serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar, kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Nah, setelah itu serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Itu contohnya penyerbukan bantuan hewan, ya. Di sini ada proses penyerbukan hewan ini, bantuan hewan lebah, ya. Yang kedua yaitu bantuan manusia atau antropogami. Nah, karena tumbuhan itu sulit mengalami penyerbukan secara alami, ya, sehingga membutuhkan bantuan manusia, ya. Contohnya, ya, tuh, ini ada tumbuhan salak dan ada panili. Itu dengan bantuan manusia untuk penyerbukannya. Di sana bisa menggunakan alat juga, ya. Nah, kemudian yang ketiga bantuan angin, anemogami. Penyerbukan dengan bantuan angin, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki serbuk sari yang kering, ringan, ya. Kepala putik menjulur keluar dan tidak memiliki kelenjar nektar. Contohnya jagung dan padi, ya. Nah, ini prosesnya. Nah, ketika tiupan angin membuat serbuk sari terlepas, kemudian serbuk sari terbawa angin. Nah, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Jadi serbuk sari terlepas itu oleh angin, ya. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Nah, selanjutnya yaitu bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air, ya, biasanya ini adalah tumbuhan yang hidup di air, ya. Contohnya Hydrilia sp. Nah, ini prosesnya. Ketika serbuk sari lepas dari tangkai sari, kemudian serbuk sari terbawa arus air. Nah, sehingga serbuk sari menempel pada putik tanaman lain. Nah, itu penyerbukan bantuan air, ya. Nah, itu macam-macam penyerbukan, ya. Perantara penyerbukan dengan bantuan dari luar. Paham sampai sini? Nggak paham, ya? Nah, setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan, ya. Nah, ini proses pembuahan dulu, ya. Pembuahan itu serbuk sari akan masuk ke bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, pembuahan adalah peleburan serbuk sari sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Setelah terbentuk zigot akan membentuk lembaga, ya, lembaga pada biji.
Kemudian terbentuk bakal biji dan bakal buah. Setelah itu ada daging buah dan akan jadi buah. Nah, itu proses pembuahan. Nah, kemudian untuk proses penyebaran biji ya. Oh ya, ini ada contoh proses pembuahan ya. Ada pepaya, jeruk, jagung, mangga, apel, salak, durian, dan padi. Nah, sekarang ada proses penyebaran biji ya. Ada proses penyebaran biji, yaitu melalui bantuan manusia atau antropokori. Penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya dengan sengaja padi dan jagung. Adapun secara tidak sengaja biasanya karena tumbuhan tersebut memiliki struktur yang melekat pada pakaian. Contohnya rumput. Nah, ini kalau kalian pernah pergi ke kebun atau hutan ya, tiba-tiba di baju itu suka ada yang nempel ya, rumput-rumput, bulu-bulu rumput. Nah, itu penyebaran biji secara melalui bantuan manusia dengan tidak sengaja. Itu gambarnya ya. Kemudian ada bantuan hewan atau zookori. Zookori dibagi menjadi 4, yaitu ada entomokori melalui bantuan hewan serangga, contohnya wijen dan tembakau ya. Kemudian ada chiropterokori dengan bantuan hewan kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. Kemudian ada ornitokori dengan bantuan hewan burung, contohnya beringin dan benalu. Kemudian ada mammokori, hewan mamalia ya, contohnya biji kopi. Nah, itu dengan bantuan hewan ya. Kemudian yang ketiga ada bantuan gravitasi, penyebaran biji dengan bantuan gravitasi. Buah yang sudah matang akan jatuh dari pohonnya karena adanya gravitasi bumi ya. Contohnya buah mangga. Jadi ketika buah mangga itu sudah matang akan jatuh ya dari pohon ya, ataupun pohon jambu juga bisa ya, kalau udah matang karena suka jatuh. Nah, kemudian yang keempat bantuan angin atau anemokori. Ciri-ciri tanaman yang mengalami anemokori yaitu bijinya kecil, bijinya ringan dan bersayap. Contohnya bunga dandelion. Nah, itu ya. Itu dengan bantuan angin penyebaran bijinya. Yang terakhir dengan bantuan air atau hidrokori ya. Ciri-ciri tanaman yang mengalami hidrokori itu hidup di dekat daerah perairan. Contohnya kelapa dan bakau ya. Nah, itulah perantara penyebaran biji ya. Materi perkembangbiakan generatif ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya dan bisa menyimaknya dengan baik. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah akan dilanjutkan kembali di materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.